Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal kiram, ma'asyarat tullab dan juga segenap ikhwah, hafizakumullahu jami'an. Kembali akan kita lanjutkan kajian kita yang kita sadurkan atau kita bacakan dari salah satu tulisan para ulama, dalam hal ini Awaiqut Talab, perkara-perkara yang menjadi penghalang, hal-hal yang mengandung rintangan bagi seorang penuntut ilmu. Karya Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, dan telah kita lewati A'iq al-awwal dan juga telah kita masuki A'iq al-thani. Rintangan yang kedua adalah tarkul amal, meninggalkan amalan dari ilmu-ilmu yang seorang telah pelajari, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para anbiya, kemudian generasi-generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah, dan hingga hari ini kita pelajari, itu bukan untuk seorang membanggakan diri supaya dikatakan sebagai seorang yang menguasai banyak ilmu, tetapi ilmu itu dipelajari agar dengan ilmu seorang menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah sering, baik di mimbar-mimbar khutbah atau di majalisul ilm, bahwa yang namanya takwa itu singkat, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Seorang mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di situ mendorong, menuntut kepada kita semua apa saja yang menjadi perintah Allah, yang dengannya kita memohon kepadanya agar bisa diberi taufik untuk mengamalkan. Tentunya pintunya ilmu, dan apa saja yang diharamkan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjauhi dan kita terjaga dari terjatuh pada perkara yang muharram, dan pintunya pun dengan ilmu. Artinya perintah larangan tidak mungkin tiba-tiba datang begitu saja. Kemudian juga barakallahu fikum, nukilan-nukilan yang telah disebutkan penulis rahimahullah
seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Dulu kami meminta bantuan dalam menghafal, menjaga hadis dengan cara mengamalkan, beramal dengan hadis tersebut. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis-shaum. Dan kami pun di dalam mencarinya, ya, karena ilmu itu dicari, ilmu itu seorang hendaknya berusaha untuk mencarinya, dan kami di waktu, di saat mencari ilmu, maka salah satu bentuk isti'anah, ya, meminta tolong agar dimudahkan dalam mencari, memperolehnya itu dengan berpuasa. Dan barakallahu fikum, Syekh Mukbir rahimahullah kadang beliau apabila datang tamu, ya dijamu dengan jamuan-jamuan yang layak, memuliakan tamu, menghormati tamu. Lalu pernah ada tamu yang di situ berasal dari kota Son'a, dan ditanya, kamu dari mana? Saya belajar di salah satu universitas yang ada di Yaman. Kamu asal dari mana? Dikatakan, saya dari Sudan. Terus tiap hari yang kamu makan apa? Ya lauk pauk yang kami jumpai ya ayam. Dulu kita di Damaj itu ketemu ayam mungkin setahun sekali kalau bulan Ramadan. Itu pun rebutan, ya. Dan rata-rata kesehariannya itu kita lapar karena stok makan terbatas, ya. Ya nasinya, apalagi lauknya. Dulu kentang itu dituangkan di atas nampan yang ada nasi itu bisa dihitung. Kadang hanya 6, 7. Itu aja rebutan. Nah, bagi yang mungkin punya uang ya pergi ke warung. Tapi kalau yang nggak punya ya sudah. Harus menahan lapar. Nah, Syekh yang saya ingat waktu itu, beliau menyengaja, artinya menyengaja bahwa santri itu tidak diberi porsi yang lebih, artinya berlebihan dalam makan. Atau dengan kata lain, hampir-hampir dibuat lapar, karena itu justru yang membantu untuk seorang bisa belajar. Kalau santri sekarang kebalikan, ya. Makanannya sudah banyak, lauknya Masya Allah, itu protesnya kan luar biasa kan. Karena memang sedikit ada memanjakan, ya. Jadi sesungguhnya mengosongkan perut, artinya juga tetap menjaga agar tidak misalnya terkena seorang mah atau yang semisal, itu sangat membantu. Ya tentunya misalnya dengan berpuasa. Qala Thawri rahimahullah, qila li ba'dil hukama. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau berkata, dikatakan kepada sebagian ahli hikmah. Jadi ulama-ulama ada yang mereka dikenal kalimat-kalimatnya itu mengandung nilai seperti mutiara, ya. Makanya kan kadang ada istilah mutiara salaf, ya. Pernah lihat mutiara, Mas? Pernah? Di mana?
Hah? Toko emas. Ya. Hah? Irfa Sultan. Diperjelas. Di mana? Hah? Toko perhiasan. Asli. Iya. Toko-toko perhiasan ya. Nah. Mutiara itu kan mahal ya. Mutiara mahal. Baik. Malakum atlabun nasi lil ilmi. Kenapa kok kalian tuh menjadi orang yang paling dicari oleh manusia dalam masalah ilmu? Jadi kenapa kok kalian tuh dalam masalah ilmu kok orang larinya kepada kalian? Kan ada orang itu kadang dicari itu kan banyak sebabnya ya. Ya. Apa sebabnya? Misalnya. Dicari karena kaya, ya. Mau dimintai uang gitu. Yang penting jangan dicari karena bermasalah, ya. Dikejar-kejar polisi terus gitu ya. Karena apa misalnya? Mencuri. Loh, memang kalau dicari polisi itu karena mencuri. Teroris dicari polisi juga ya. Jadi artinya jangan sampai bikin masalah. Tapi orang itu dicari karena ilmunya, ya. Dicari banyak orang. Dicari banyak orang karena apa? Ilmunya. Qala, lalu dijawab, li'anna a'malun nas bihi. Karena memang aku memperlakukan manusia juga dengan ilmu tadi. Ya. Jadi kenapa misalnya orang itu kok dia paling dicari oleh banyak orang? Katanya apa alasannya? Karena aku memperlakukan orang itu dengan ilmu. Jadi orang kadang rindu, ya. Rindu. Ya. Coba kalau orang itu memperlakukan orang dengan uang, ada batasnya tidak? Ya ada. Kalau uangnya habis kan akan ditinggal. Ya. Misalnya pas tiap hari nraktir, ayo makan bareng, ayo minum bareng, itu ada waktunya. Ya. Tapi kalau dengan ilmu itu akan dirindukan. Ya. Makanya kenapa kamu banyak orang mencari kamu? Karena aku memperlakukan orang dengan ilmu, ya. Dengan ilmu, dibimbing, diberi arahan dengan ilmu. Qala wa dhiddu dalik, lawan daripada itu, yadhabu bil ilmi wa yurisun nisyan. Lawan daripada itu juga hilangnya ilmu. Artinya kalau orang itu memperlakukan manusia bukan dengan ilmu, akan hilang ilmu, bahkan akan mewariskan banyak hal yang lupa. Misal seorang barakallahu fikum, dia sebagai penuntut ilmu, lama belajar, tapi tidak memperlakukan orang lain dengan ilmu. Dan memperlakukan orang dengan ilmu itu juga tidak identik harus ceramah terus, tidak. Rasulullah SAW kadang beliau dalam bermuamalah memperlakukan, ya, misalnya para wanita atau orang-orang yang di situ sudah usia atau anak-anak itu dengan ilmu tapi dengan contoh, ya. Dengan apa? Dengan contoh, dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan amalan, itu juga ilmu. Itu apa? Juga dengan ilmu. Qala Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Kemudian beliau nukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, inni
La ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku memiliki prasangka, aku menduga dengan dugaan yang kuat bahwa seseorang itu akan lupa dengan ilmu yang pernah dia pelajari. Yansal ilma, dia lupa dengan ilmu karena ya'lamuhu, yang dulu pernah dia ketahui. Kan kadang ada cerita ini orang-orang, kamu kayaknya dulu pernah mondok. Iya dulu, tapi lupa semua itu, nggak tahu kemana ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud bahwa aku punya prasangka yang kuat, aku punya dugaan yang kuat bahwa seorang itu lupa dengan ilmu yang pernah dia pelajari, bil khati'ati ya'maluha, karena suatu kesalahan, karena suatu kesalahan ya, bentuknya mengandung dosa, kesalahan-kesalahan baik itu perbuatan diri sendiri atau dia sifatnya mendolimi orang lain atau merugikan orang lain yang pernah dia kerjakan. Jadi kadang kesalahan-kesalahan yang seorang lakukan itu akan apa? Akan mengikis ilmu-ilmu yang pernah dia peroleh. Makanya kan ada istilah seorang itu dengan berbagai macam kesalahan, perbuatan jelek, dosa yang dia lakukan kok tidak terkikis, tidak ada yang hilang pengetahuannya, ya memang karena tidak ada yang dia pelajari. Mana yang mau dikikis, mana yang mau hilang. Tapi itu dirasakan oleh para a'immah, dan ucapan ini ucapan seorang sahabat yang duduk bersila di hadapan Nabi SAW, menerjemahkan dalam kehidupan bahwa aku menduga, aku membuat suatu perkiraan yang kuat bahwa seorang itu dilupakan dari ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari. Itu salah satu sebabnya karena apa? Karena kesalahan, dosa yang pernah dia lakukan. Waqad kana da'bu salafis shalihi, dan termasuk kebiasaan orang-orang salaf. Da'bu salaf, kebiasaan kehidupan orang-orang dahulu, salafus saleh, al-amalu bil ilmi. Kebiasaan para ulama dahulu itu, mereka itu mengamalkan satu amalan dengan ilmu yang telah dia pelajari. Wa bidzalika jazu qasabatis sabaq, yang dengan itu mereka meraih, yang dengan itu mereka apa? Melampaui. Jadi dengan amal, dengan perbuatan atas ilmu yang mereka pelajari, menjadilah mereka itu orang-orang yang meraih, memperoleh, artinya meninggalkan orang lain, qasabatis sabaq, yaitu berada pada posisi yang terdepan. Contoh kayak lomba lari ya. Lari itu kan misalnya baris 100 orang. Dikasih aba-aba 1, 2, 3 lari begitu. Nah, ini orang barakallahu fikum, dia dengan cepat dia melaju meraih posisi terdepan kala apa? Kala ketika dia punya kemampuan yang ada itu kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kadang-kadang sepele. Dengan amal atas ilmu yang telah diperoleh. Sebab itu kadang-kadang ya, seorang mungkin lebih banyak penguasaan ilmunya, tetapi dikalahkan misalnya dengan orang-orang yang baru karena komitmen dalam beramal tadi luar biasa,
dan dia konsisten dengan apa yang telah dia lakukan, atau dengan kata lain keistiqomahannya, ya. Jadi suatu ilmu itu ketika diamalkan itu membuahkan suatu hal yang manfaatnya luar biasa, bahkan kadang-kadang seseorang tidak menyadari, tidak menyadari kalau itu membuahkan hasil. Sebagai contoh, barakallahu fikum, Uwais Al-Qarni, barakallahu fikum, Rasul SAW tidak berjumpa dengannya, tetapi dikatakan bahwa beliau seorang yang doanya mustajabah. Disebutkan oleh ahlul ilmi rahasia yang orang mungkin di situ tidak menyangka, baktinya dia kepada ibunya, ya. Bakti kebaikan yang dilakukan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Ikhwatal kiram, kita mungkin punya teori, kita mungkin punya sekian banyak pemahaman, kita mungkin punya banyak wawasan, kita mungkin banyak pengetahuan. Tapi di dalam beramal, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Sehingga tarkul amal, meninggalkan satu amalan atas ilmu yang kita pelajari itu beresiko dan punya dampak yang negatif. Tapi suatu amal atas ilmu yang seorang telah pelajari itu kadang tidak mengira seorang Allah berikan kelebihan-kelebihan tadi yang disebutkan, wabidzalika jazu qasabati sabaq, yang dengan itu mereka meraih pada posisi yang paling depan. Disebabkan karena apa? Karena amal atas ilmu yang dipelajari. Wa burika fi ilmihim, dan diberkahinya ilmu yang telah mereka pelajari. Walidha qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, karena itu dalam bab ini pula Syekh menukilkan ucapan Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, qala haddatsana alladhina kanu yuqri'unana, telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang dulu mereka itu mengajari kami qiraah. Kanu yuqri'unana, telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang mereka itu mentalkin, membacakan kepada kami qiraah, baik itu tafsir misalnya, ayat per ayat, surat per surat. Karenanya barakallahu fikum, Nabi SAW ketika di tengah-tengah para sahabat, sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran itu turun dengan berbahasa bahasa Arab, ya. Para sahabat juga mereka orang-orang yang kefasihannya itu juga orang-orang yang mumpuni, sehingga Al-Quran ketika turun itu dengan mudah mereka fahami. Bahkan kalau kita lihat Rasul SAW di dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak mulai dari misalnya Al-Fatihah sampai An-Nas per ayat ditafsirkan oleh Nabi SAW, tidak, tetapi mengambil, bahkan dinukil mungkin hanya beberapa. Sebagai misal, Rasul SAW ingin menjelaskan tentang masalah apa yang dimaksud dengan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaknya kalian persiapkan untuk menghadapi musuh kekuatan. Kata beliau apa? Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu dengan memanah. Kekuatan dengan apa? Memanah. Beliau juga kadang menyebutkan tentang tafsir dalam suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub, mereka-mereka yang dikatakan orang-orang yang dimurkai,
dan orang-orang yang dikatakan apa? Sesat. Mereka Yahud wan Nasara. Tetapi setelah kemudian kurun sahabat turun kepada tabi'in, juga belum banyak penafsiran. Meskipun kita kenal tentang beberapa kalangan tabi'in yang berguru kepada sahabat-sahabat yang pernah mengambil langsung Al-Quran dari Nabi SAW, mengulang dalam membacanya. Nah, ketika mulai bermunculan orang-orang yang dikatakan sudah terkontaminasi di dalam bahasa Arabnya, mulailah bermunculan ulama mufassirun, ya. Apalagi seperti kita sekarang, ya. Hampir-hampir kita itu membaca tidak mengetahui maknanya, ya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan dulu orang-orang yang mereka itu mengajari kami qiraah, annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang mengambil qiraah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ta'allamu 10 ayatin, dan mereka itu apabila mempelajari 10 ayat, mereka mempelajari 10 ayat, lam yakhlufuha, mereka tidak meninggalkannya, yaitu mengganti ayat baru 10, mereka tidak menggantinya, mengganti dengan pelajaran baru, hatta ya'malu bima fiha minal amal, hingga mereka mengamalkan dengan apa yang di situ dalam ayat tadi mengandung berupa amalan. Jadi mereka mempelajari ayat, mereka tidak ingin berpindah, ya, mengganti pelajaran sebelum mereka mengamalkan, ya. Sebelum mereka mengamalkan. Tsumma qala rahimahullah, fata'allamnal Qur'ana, maka kami pun mempelajari Al-Quran, dan wal amala jami'an, kami menggabungkan dengan cara seperti itu, menggabungkan yaitu mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya sekaligus. Itu yang kalau mau kita jujur, perbedaan generasi-generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kualitas mereka adalah orang-orang yang mempelajari ilmu, kemudian mereka apa? Mereka amalkan. Mereka mempelajari dengan kualitas yang luar biasa, dan juga dalam amal pun mereka juga apa? Menerapkan. Tsumma qala rahimahullah, qala wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Kemudian beliau beralih dalam membagi di dalam meninggalkan amal dengan ilmu yang telah dipelajari itu dibagi dua oleh beliau. Bentuk seorang meninggalkan amalan atas ilmu yang telah dipelajari itu dibagi dua. Al-awwal, yang pertama bentuknya ialah tarkul i'timari bil wajibati syar'iyyah. Bentuk yang pertama dalam meninggalkan amal atas ilmu ialah seorang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang syar'i. Artinya ada berita salat, ada berita puasa, dia ketahui tentang kewajibannya, dia ketahui tentang hal-hal berkaitan misalnya akibat ketika seorang meninggalkan. Nah, di sini ketika seorang meninggalkan di dalam menghidupkan kewajiban yang syar'i, atau dengan kata lain tidak melaksanakan, tarkul i'timar, dia tidak melaksanakan hal-hal yang wajib yang syar'i. Juga wa tarkul intihai anil muharramati syar'iyyah. Dia meninggalkan dari berhenti, bermakna apa? Tidak berhenti dari hal-hal yang diharamkan secara syariat. Itu maknanya tarkil intiha.
seorang tidak menghentikan dirinya dari apa? Hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Fahadha kabiratun minal kabair. Maka barang siapa yang di situ tidak melaksanakan yang wajib, dan barang siapa yang tidak berhenti dari perkara yang diharamkan, ini terhitung kabirah minal kabair. Terhitung dosa besar dari dosa-dosa besar. Wa alaihi tuhmalul ayatu wal ahadithu al-mutawa'idatu man tarakal amala bil ilmi. Di sini barakallahu fikum dibawalah ayat-ayat, hadis-hadis yang mengancam, kan di sana ada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang mengancam barang siapa yang mereka itu meninggalkan amal atas ilmu perbuatan, atas ilmu yang telah dipelajari. Ancamannya dengan sekian banyak ancaman-ancaman yang tersebut dalam rincian ya, pada ayat maupun pada hadis. Nah, ayat-ayat yang mengandung kepada ancaman seorang yang tidak beramal dengan ilmu yang dipelajari, hadis-hadis yang mengandung ancaman kepada orang-orang yang di situ tidak mengamalkan atas ilmu yang dipelajari, yang dimaksud poin yang pertama ini. Apa itu? Mereka-mereka yang tidak melaksanakan kewajiban dan mereka tidak berhenti dari perkara yang diharamkan. Ini mengandung dosa besar. Qala wal qismu tsani. Yang kedua, tarkul mustahabbat. Meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah. Wa tarku ijtinabil makruhat. Dan tidak menjauhi hal-hal yang sifatnya makruh. Terhadap yang sunnah dia tidak kerjakan, dia tinggalkan. Terhadap yang makruh dia tidak jauhi. Bermana-mana Pak? Maknanya justru dia lakukan. Sunnah dia tinggalkan, yang makruh justru apa? Dia lakukan. Dia tidak menjauhi hal-hal yang makruh. Kalau yang pertama tadi apa? Dia tidak mengerjakan yang wajib, yang muharram dia lakukan. Dia tidak mengerjakan yang wajib, yang muharram, yang haram itu dia lakukan. Ini poin yang pertama, diberlakukan untuk menafsirkan, untuk menerjemahkan, untuk memaknai tentang ayat hadis-hadis yang mengandung ancaman. Ancaman kepada orang-orang yang mereka apa? Barang siapa yang meninggalkan amal atas ilmu yang dipelajari. Contohnya misalnya awwalu man tusa'ar bihimun nar. Ada golongan yang mereka pertama kali akan diseret dalam kondisi terlungkup, dimasukkan ke neraka. Ini siapa ini? Ya tadi, orang-orang yang barakallahu fikum tidak mengamalkan yang wajib dan apa? Mereka tidak berhenti dari mengerjakan yang haram. Adapun yang kedua, seorang tidak mengerjakan yang sunnah. Sunnah-sunnah dalam sholat. Apa saja? Sholat duha. Qabliyah subuh. Artinya rawatib ya. Ba'dal maghrib, ba'dal isya. Naam. Kemudian wa tarkim ijtinabil makruhat. Dia tidak menjauhi hal-hal yang sifatnya makruh, yang tidak disukai. Apa saja, Mas? Nggak tahu. Sesuatu yang makruh, yang gampang saja. Apa? Yang keras. Banyak berbicara, banyak bergerak dalam sholat. Ya. Nah, jadi gerak terus sesuatu yang dikatakan makruh. Ya. Atau apa? Misalnya minum dengan apa?
berdiri, ya, makan dengan berdiri, ya. Baik. Qala fahadha qad yudham. Kadang seorang ketika meninggalkan sunnah, tidak pernah mengerjakan sunnah, dan dia tidak berhenti dari mengerjakan yang makruh, kadang dicela. Kadang-kadang apa? Dicela. Lakin la yadkhul fi ahadithi al-wa'id. Namun walaupun dicela, misalnya orang kalau sholat banyak gerak, dicela tidak? Ya tercela dia, ya. Orang misalnya makan, minum sambil berdiri, dicela kan begitu ya. Tapi apakah sampai masuk kepada hadis-hadis yang mengandung ancaman tadi? Dia akan misalnya, kamu kok makan sambil berdiri, nanti kamu diseret, dimasukkan ke dalam neraka orang yang pertama kali, karena kamu sudah tahu tentang ilmunya tapi kamu tidak mengerjakan. Bukan di situ ya. Paham? Jadi barang siapa yang di situ meninggalkan yang sunnah, kemudian terhadap yang makruh justru dia kerjakan, tidak berhenti dari mengerjakan yang makruh, kadang dicela tetapi tidak dimasukkan dalam apa tadi? Dalil-dalil yang mengandung kepada perihal ancaman, ya. Ancaman-ancaman yang berat. Illa annal alima wa talibal ilmi, kecuali atau hanya saja bahwa seorang alim, ya, seorang yang berilmu atau penuntut ilmu, yang bagi lahuma al-muhafadzata ala sunan. Namun sepantasnya, seyogianya, baik seorang alim maupun penuntut ilmu untuk menjaga hal-hal yang disunnahkan. Sunnah dalam sholat, ya, sunnah dalam sedekah, sunnah dalam berpuasa, itu untuk menjaga, dijaga. Dan juga wajtina bil makruhat, dan sepantasnya pula seorang alim maupun talibul ilmi untuk menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya apa? Makruh. Hal-hal yang sifatnya apa? Makruh. Karenanya barakallahu fikum, Imam Ahmad rahimahullah dalam mazhab beliau, seorang yang menyengaja meninggalkan sunnah, contohnya seperti qiyamul lail. Contohnya seperti qiyamul lail. Dikatakan apa? Tidak diterima persaksiannya. Tidak apa? Diterima persaksiannya. Contoh persaksian dalam apa saja? Orang itu disuruh jadi saksi dalam hal apa? Nggak tahu. Dalam hal apa, Mas? Misalnya diminta jadi saksi. Ya, jarang diajak abinya ke walimahan ya. Kalau ada walimah itu jarang diajak. Iya, apa? Ada apa? Ada saksi kan gitu. Iya, kan biasanya yang menikahkan kan siapa saksinya gitu ya. Nah ini dalam mazhab Imam Ahmad bahwa orang kalau menyengaja tidak mengerjakan sunnah, itu ditolak persaksiannya. Misal ya, ada orang mau menikahkan putrinya, terus siapa yang mau jadi saksi? Oh, dia nggak sholat yang wajib, apalagi sholat wajib tidak dikerjakan, lebih-lebih lagi kan begitu ya. Dalam sholat sunnah sengaja dia tinggalkan saja, sebagian a'imah itu tidak mengambil sebagai saksi, ditolak persaksiannya ya, ditolak persaksiannya. Dan jangan dikira bahwa seorang meninggalkan sunnah itu terus dianggap, kan saya sudah mengerjakan yang wajib-wajib saja. Bukankah Arabi yang datang kepada Nabi menanyakan perihal yang Nabi sebutkan bahwa kalau kamu tetap istiqomah, kamu komitmen dengan apa yang kamu lakukan, kamu akan masuk jannah dengan hal-hal yang wajib. Lalu orang berpegang itu saja? Tidak ya. Tetap bahwa seorang talibul ilmi, tetap bahwa namanya seorang yang cinta kepada ilmu itu menghidupkan apa? Sunnah-sunnah, baik dengan berbagai macam bentuknya, dalam sholat, dalam puasa, dalam sedekah,
maupun yang lainnya. Juga menjauhi hal-hal yang sifatnya apa? Makruh. Baik. Jadi kesimpulan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, beliau menyimpulkan dua poin tadi dari sebuah kesimpulan pada kitab tentang yang beliau sebutkan tentang darurah al-ihtimam bisunan an-nabawiyah, kedaruratan, keharusan dalam memperhatikan terhadap sunnah-sunnah Nabi. Barakallahu fikum. Jadi meninggalkan itu dibagi dua. Ada yang sifatnya wajib, seorang meninggalkan yang wajib, diwajibkan syariat, dan tidak berhenti dari melakukan perkara yang haram. Kalau perbuatan itu, maka perbuatan inilah yang dipakai untuk menafsirkan, untuk kita bawa ayat-ayat maupun hadis-hadis yang mengandung kepada ancaman bagi yang meninggalkan apa? Amal atas ilmu. Adapun kalau meninggalkan yang sunnah dan jatuh kepada yang makruh, tidak sampai kita bawa kepada hadis-hadis yang mengandung kepada apa tadi? Ancaman. Dan agar seorang alim itu betul-betul di dalam memberikan bab targhib wa tarhib itu di atas keadilan. Karena kalau tidak, nanti kita bisa jatuh seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya. Akan jatuh kepada faham yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu kan orang-orang yang memiliki faham yang mereka itu fahamnya dalam kondisi melampaui batas, ya, dengan bahasa hulu, ekstrim, ya. Nah, jangan sampai kita menjadi pendidik, jangan sampai kita menjadi seorang thalibul ilmi. Apakah kita sebagai pengajar, pendidik itu memberikan sikap-sikap yang mengandung kepada porsi hulu, ya. Hulu, misalnya menghukum santri. Santri yang tidak puasa Senin Kemis dihukum. Dihukum dengan hukuman yang berat. Wong yang meninggalkan sholat wajib aja di rumah abinya tidak sampai menghukum seperti itu. Tapi ketika di pondok, ketika santri tidak ikut puasa Senin Kemis dihukum dengan hukuman yang luar biasa. Ini hati-hati, ya. Betul. Misalnya pondok punya kesepakatan misalnya, ayo kita hidupkan, anak-anak dilatih misalnya puasa Senin Kemis atau apapun. Tapi jangan sampai ketika ada yang tidak menjalankan misalnya puasa di hari itu, hukumannya melebihi ketika seorang meninggalkan yang wajib. Wong yang wajib saja ketika ditinggalkan sampai tidak sampai seperti itu hukumannya. Lah ini tidak mengerjakan yang sunnah kok sampai seperti itu, dipahami ya. Jadi ini juga pelajaran bahwa hal-hal yang berkaitan dengan wa'id, ancaman-ancaman yang berat bagi seorang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan, itu diberlakukan kepada orang yang tidak mengerjakan yang wajib dan tidak berhenti dari meninggalkan yang haram, ya. Khawarij kan seperti itu. Khawarij mengeneralisir. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, hukumannya kalau masuk neraka itu tidak mungkin akan dientaskan, dipukul rata. Bahwa orang itu kalau masuk neraka tidak mungkin akan bisa keluar. Ya, contohnya kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali penduduknya itu mau keluar, u'idu fiha, dibalikkan lagi. Tidak akan bisa keluar.
Dan kata mereka ini juga berlaku bagi orang-orang yang melakukan satu amalan walaupun ada keimanan tetapi diancam dengan neraka. Mereka memahami kalau sudah masuk neraka itu ya sudah, nggak mungkin bisa keluar. Ini merupakan faham yang salah, merupakan pemikiran yang salah, naam, dan fatal. Makanya barakallahu fikum, ketika Jabir rahimahullah, ada rombongan orang-orang dari Irak, kemudian di situ ada salah satu seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir. Kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim barakallahu fikum di awal pada hadis yang berkaitan dengan masalah fitnah al-qadar, fitnah masalah penyimpangan takdir. Barakallahu fikum, orang-orang Khawarij mereka ingin demonstrasi pas saat ada acara haji, mumpung orang dari mana-mana kumpul, ingin mendemonstrasikan pemikirannya bahwa kami punya pemikiran seperti ini, ya. Tapi sebelum mereka berhasil mendemonstrasikan pemikirannya, ketemulah dengan Jabir di Masjid Nabawi bercerita tentang orang-orang yang dikatakan penduduk neraka yang mendapatkan siksaan sampai-sampai mereka itu wujudnya seperti arang hitam gelap. Kemudian karena syafaatun Nabi, ada keimanan yang ada pada mereka, lalu mereka dimandikan dalam sungai yang disebut dengan Nahrul Haya. Akhirnya yang semula wujudnya itu hitam pekat seperti arang berubah menjadi putih seperti kertas. Kaget mereka, kok bisa seperti itu? Makanya barakallahu fikum, Jabir pun menanyakan, apakah kalian membaca Quran? Kalian hafal Quran? Kalian baca Quran? Kan begitu. Iya, kami orang-orang yang menghafal. Karenanya barakallahu fikum, Rasul menyebutkan sekelompok manusia yang dikatakan yaqra'unal Quran walam yujawis hanajirahum. Baca Quran tapi tidak sampai melewati kerongkongannya, hanya ucapan saja, tidak mendapatkan makna-makna yang dijelaskan oleh para sahabat. Ya, membaca Quran, dibaca hafal, tapi mereka tidak memahaminya, tidak memaknainya dengan makna yang sahih. Dan ini pun juga pada hadis-hadis Nabi. Makanya seorang talibul ilmi, misalnya kadang-kadang kita di tengah-tengah orang-orang yang ingin belajar. Jangan sampai kita menyikapi seorang yang meninggalkan sunnah sama dengan orang yang meninggalkan yang wajib. Ya. Itu yang disebut dengan nilai ekstrim. Dan ini bisa terjadi pada seorang penuntut ilmu. Demikian pula terjadi pada seorang dai. Na'udzubillah, kadang-kadang terjadi hukuman-hukuman yang luar biasa kepada orang-orang yang mereka hanya meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan. Yang wajib saja, tidak sampai misalnya usia-usia seperti itu kemudian ada hukuman yang sampai dilakukan ataupun diberlakukan. Tsumma qala al-muallif, qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Berkata Ibnul Jauzi, al-miskinu, kulal miskin. Orang yang betul-betul, orang yang benar-benar sangat dikasihani, kan begitu ya, sangat dikasihani. Miskin, kulal miskin. Jadi bukan orang yang paling miskin, semiskin-miskinnya orang, bukan ya. Jadi kalau ada istilah dalam bahasa Arab, miskin dia. Loh, miskin gimana, dia kaya kok miskin, kan? Bukan itu ya, paham? Jadi kalau ada orang, misalnya orang Arab kadang ngomong miskin fulan itu, kan begitu ya. Miskin dia itu. Jangan sampai diterjemahkan dia nggak punya apa-apa dalam hal harta, ya. Ya, istilah miskin bagi kita kan orang yang tidak memiliki harta benda. Maka dikatakan al-miskin kul al-miskin, orang yang betul-betul, orang yang benar-benar pantas dan sangat dikasihani. Kenapa? Man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Orang-orang yang mereka itu menyanyiakan umurnya, atau man dha'a umrahu,
orang yang menyanyiakan umurnya, usianya dipakai belajar. Ya. Dari kecil, kadang 4 tahun belajar. Terus man dha'a umrahu fi ilmin. Dia sia-siakan dengan belajar yang susah payah, waktunya terambil, tetapi dia sia-siakan umurnya dalam ilmu lam ya'mal bihi, dengan dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Itu orang yang dikatakan apa? Betul-betul orang yang perlu dikasihani. Bukan orang yang tidak bisa makan besok hari. Ya betul juga bahwa mereka juga orang-orang yang perlu kita apa? Kita santuni. Tapi justru orang-orang yang perlu untuk kita bangkitkan, ya, perlu untuk kita kasihani, mereka-mereka yang telah berlalu masa-masanya, di masa-masa mencari ilmu kemudian tidak mengamalkan dengan apa? Ilmu yang telah dia pelajari. Fatahu ladzati dunya, maka dia pun kehilangan, dengan itu kehilangan kelezatan, kesenangan yang sifatnya duniawi, wa khairatil akhirah, dan juga dia pun kehilangan kebaikan akhirat. Iya kan? Orang misalnya lama dia habiskan waktunya untuk belajar, tapi tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia pelajari, akan kehilangan kelezatan dunia. Coba, sudah nyantri, makanannya kayak gitu, pakaiannya juga dibatasi, kan gitu ya. Artinya dunia kan juga nggak dapat dia. Paham? Dunia pun tidak dia peroleh. Akhirat pun juga demikian. Akhirat pun juga luput, dia tidak memperolehnya. Maka seorang yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, orang yang perlu dikasihani adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari, sehingga luput darinya dunia dan juga luput darinya kebaikan-kebaikan akhirat. Faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih, sehingga dalam kondisi tersebut dia pun datang dalam keadaan bangkrut, menjadi orang yang muflis, bersama itu dengan kuatnya hujjah atas dia, kuatnya hujjah atas dia. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam salah satu makalahnya bahwa man asarra ala tarkis sunnah, barang siapa yang terang-terangan sengaja meninggalkan sesuatu yang sunnah, dalla ala qillati dinih. Orang itu kalau sengaja terhadap yang sunnah-sunnah dia tinggalkan, tidak mau dia kerjakan, itu menunjukkan tentang sedikitnya agama dia. Orang itu akan diukur. Ya. Orang itu akan diukur seberapa kekuatan agama dia itu kalau dilihat perhatian dia kepada perkara-perkara yang disunahkan. Perkara-perkara yang disunahkan sebagai tambahan atas apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian kita beralih kepada A'iq as-Salis. Kita baca mungkin satu halaman dari bab ini. Qala rahimahullah A'iq as-Salis, rintangan yang ketiga, al-i'timadu 'alal kutubi dunal ulama. Seorang hanya bersandar pada kitab tanpa berguru dengan ulama. Apa bahasanya? Otodidak ya. Jadi belajar seolah-olah merasa punya kemampuan, tidak mau berguru. Kan ada orang-orang yang katanya barakallahu fikum tidak dikenal gurunya siapa, kemana dia belajarnya. Tapi barakallahu fikum di situ apa? Mencuat, wah ini dulu ya, mungkin ada dai yang kondang di Indonesia ini, karya-karyanya sukanya membahas masalah. Cerita misalnya, saya pernah di kapal membahas hadis. Orang di sebelah saya itu bingung, kok tulisannya hanya sahih, dhaif, sahih, dhaif. Apa ini katanya? Saya sedang mengoreksi hadis. Nah dulu waktu kita pernah mendatangi majelisnya, ketika bercerita seperti itu, kita kan mungkin terkesima, ya Masya Allah ya, di Indonesia kok sampai ada kualitas seorang dai yang katanya mumpuni bisa
mengoreksi hadis di atas kapal dalam pelayaran begitu kan begitu. Masya Allah, para ulama yang duduk di sebuah maktabah yang besar saja kadang berhari-hari untuk mengoreksi tentang sebuah hadis, mana ini hadis yang sahih, mana yang dhaif. Kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup luar biasa mencermatinya. Baru kita paham, oh itu mungkin dulu itu hanya ngapusi kita kan, bohongi kita kan gitu ya. Iya. Bahkan termasuk salah satu ucapannya ya, kan punya tulisan, karya tulisnya, kebid'ahan ibu yang sedang hamil. Di antara kebid'ahannya adalah kalau ada seorang wanita yang sedang hamil, itu kan salah satu reaksi yang ada, ya mungkin karena enzim tertentu membuat sang wanita itu jadi apa? Ngidam, atau ngidam ya. Artinya pingin sesuatu, kadang-kadang bayi dari enzim yang ada jadi menginginkan sesuatu, kadang-kadang minta minyak tanah ya. Mau diapakan, diminum kan begitu ya. Aneh kan begitu. Malam-malam misalnya ngidam silver queen, tinggal di hutan, dapat di mana silver queen kan begitu ya. Iya. Itu katanya bid'ah. Itu bid'ah. Ya mungkin dia nggak nikah sehingga tidak tahu kalau perempuan dalam kondisi sedang mengandung itu akan muncul berbagai macam perubahan-perubahan ya. Berbagai macam perubahan-perubahan. Sedikit ya, apa mungkin cerita anak-anak mungkin kalaupun tidak nyambung. Jadi Syekh Abdullah Al-Bukhari itu beliau pernah pada tahun keberapa begitu beliau ke Paris ya. Di Paris itu kan ada Menara Eiffel ya. Jadi kalau naik ke satu tingkat itu ada, ya di situ ada yang dijual apalah kan, sampai nggak tahu tingkat keberapa. Nah suatu ketika ada dari salah satu orang situ bertanya yang dimana usianya mungkin sudah separuh baya begitu ya, mungkin usia 40 atau berapa begitu, menanyakan, saya itu punya istri, anaknya baru dua anaknya, yang satu masih dalam kandungan. Nah dia itu dalam kondisi stres, katanya kerasukan jin. Saya ruqyah berkali-kali kok tidak ada perubahan. Nah orang ini yang dari Prancis tadi minta Syekh tolong diruqyah. Kata Syekh, sunnahnya bukan begitu, sunnahnya kamu yang ruqyah. Nah, tapi ada apa kan gitu. Katanya dia itu mu'alaf. Kita mengenal ya negeri-negeri yang seperti kayak Amerika, negeri-negeri yang seperti itulah. Para wanitanya biasanya mereka tidak mengenal hukum haram. Taunya semua halal ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu agama itu kan taunya semuanya halal. Ini boleh. Enggak ada yang ceritanya haram. Nikah dengan salafi semua jadi haram. Paham? Ya. Dulu mungkin kita sebelum misalnya mengaji itu kan banyak yang kita lakukan yang kita tidak tahu itu kan itu apa? Tidak boleh. Tapi setelah ngaji semua tidak boleh. Ya. Kamu kalau habis ngaji kok Masya Allah semua nggak boleh kan begitu ya. Akhirnya apa? Si istri stres dalam kondisi ini nggak boleh. Ditanya, kamu tidak tahu apa? Perempuan itu kalau dalam kondisi sedang mengandung itu mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Perubahan-perubahan yang biasa. Nah ini kamu sudah punya anak 2, satu lagi hamil lagi. Itu perubahan-perubahan yang biasa terjadi pada kondisi psikis seorang wanita. Kamu tidak perhatian apa? Nasihati. Bermuamalah dia dengannya yang baik. Jangan semua dikatakan haram-haram. Dalam Islam kan ada yang halal, ada yang haram. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ada yang anjuran, ada yang larangan. Bukan semua larangan kan begitu. Setelah dihibur, hal-hal yang kira-kira mungkin harus dibawa atau kadang-kadang diantar sesuatu yang sifatnya memang diperbolehkan, ajak dia kan begitu ya. Jadi bukan kemudian seolah-olah dikatakan semua haram. Ketika beliau mau pulang, gimana? Ditanya oleh beliau, gimana istrimu? Alhamdulillah saya membaik, katanya membaik. Jinnya pada keluar, kata Syekh, ya jinnya itu ya kamu itu membuat dia dalam kondisi dia kerasukan, ya kamu itu yang membuat kerasukan kepada istrimu tadi, karena kamu mengharamkan semuanya. Al-muhim barakallahu fikum, dalam hal ini ya, hati-hati, artinya banyak mungkin seandainya kita mau meneliti kembali,
kadang kita harus introspeksi diri. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita mungkin dengan kaum muslimin, dengan masyarakat yang seolah-olah pada dasarnya itu ada usulnya, tapi kita sudah keburu dalam mungkin mengharamkan, melarang. Kita kembali. Seorang yang bersandar hanya kepada kitab dan tidak berguru kepada ulama. Yara ba'du talabati at-talaba min nafsih qudratan. Sebagian penuntut ilmu itu memandang, melihat dirinya ada kemampuan ala akhdil ilmi minal kutub duna ruju' ilal ulama. Ada sebagian orang itu seolah-olah hanya dengan otodidak, dengan belajar tanpa guru, dia punya kemampuan untuk mengambil ilmu dari kitab-kitab tanpa merujuk kepada ulama. Fi tawdihi ibaratiha, dalam memperjelas tentang ungkapan-ungkapan yang ada pada kitab-kitab. Itu kan ada tulisan ya. Ada hamzah, ada alif, ada ba, ada ta ya. Ba itu ada titiknya di bawah, ta itu ada titiknya apa? 2 di atas. Itu bentuk-bentuk hurufnya. Belum lagi nanti bacaannya, kalau dibaca dengan dhammah itu apa, kalau dibaca dengan fathah itu apa. Andai kata kitab ini bisa ngobrol dengan kita, bisa ngomong, kalau kita salah baca, salah kamu bacakan gitu ya, paham? Yang bisa nyalahkan kalau pas kita membaca kitab salah siapa coba? Ya guru kita kan begitu, seorang guru. Andai kata kitab itu bisa ngomong, saat kita membaca begini, salah kamu bacanya, Masya Allah. Tapi kitab itu kan sesuatu yang dikatakan huruf-hurufnya tidak bisa ngomong. Ya. Sehingga butuh seorang alim. Nah, sebagian penuntut ilmu memandang dirinya punya kemampuan untuk mengambil ilmu dari kitab-kitab tanpa kembali kepada ulama. Di dalam memperjelas ibarat-ibarat yang ada. Ibarat-ibarat yang ada. Yaitu tentang ungkapan-ungkapan yang tertulis pada kitab. Juga dia tidak mau kembali kepada ulama halli mushkilatiha, di dalam mengurai berbagai macam muskilah, hal-hal yang sifatnya kok ini ganjal, ada yang mengganjal. Terus ini bagaimana? Muskil bagi saya, ada problem bagi saya tentang bacaan ini, bagaimana memahaminya? Dia tidak punya kemampuan seperti itu. Yang punya siapa? Seorang guru, seorang alim untuk mengurai berbagai macam muskilah. Wa hadhihi thiqatu, dan rasa percaya seperti ini bin nafs, rasa percaya dengan diri sendiri, daun, merupakan penyakit. Jadi orang itu kalau punya perasaan, punya seolah-olah saya itu tanpa guru bisa, ini sesungguhnya merupakan penyakit. Talama ra'ayna sar'ahu manbudhin. Sebagaimana hakikat yang telah kita lihat, di mana seorang menjatuhkan menjadi orang-orang yang tersingkir. Betapa cepatnya dia terjatuh dan menjadi orang-orang yang tersingkir. Wa an idadi ahli ilmi mub'idin, dan dari golongan orang-orang yang berilmu, dia adalah orang-orang jauh. Artinya dia bukan orang-orang yang dikatakan kapasitasnya berilmu. Dari orang-orang ilmu dia jauh. Dia bukan orang-orang golongannya. Qala ma aktsara khata'ahum, dan betapa banyak kesalahan yang terjadi padanya, wa ab'ada na'jatihim, dan betapa banyak di situ pula hal-hal yang sifatnya kepada jauhnya daripada keberuntungan, wa asna'a tanaqudihim, dan betapa buruknya perkara pertentangan. Artinya tanakut ini terjadi ngomong sesuatu, kemudian setelahnya berbeda lagi, nanti ngomong lagi, terjadi apa? Terjadi sesuatu yang pertentangan antara ucapan-ucapan pertama, kedua,
kemarin dengan hari ini dengan besok, itu nampak pada seorang yang tanpa guru bentuk tanakutnya, bentuk tanakutnya. Padahal yang namanya ilmu itu insya Allah tidak ada tanakut, ya. Namanya ilmu din itu tidak ada tanakutnya. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutubi dayya al ahkama. Barang siapa yang hanya menyandarkan dalam belajar melalui butunil kutub, hanya membuka lembaran-lembaran saja tanpa guru yang dia datangi, dayya al ahkam, maka dia telah menyanyiakan banyak hukum, hukum. Wa kana ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka dari kalangan ulama berkata, min a'dhamil baliyah, termasuk petaka yang besar, di antara petaka yang besar ialah tasyayyukhus sahifah, seorang berguru dengan lembaran-lembaran. Berguru hanya dengan kitab. Ai alladzina ta'allamu minas suhuf, mereka-mereka yang belajar dari lembaran-lembaran kitab. Dan itu pula yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, la ta'khudul ilma 'anil ladzina kanu ya'khuduna min butunil kutub. Kata Imam Nawawi, kamu jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang kapasitasnya hanya mengandalkan kepada belajar kepada kitab saja, tapi tanpa pernah berguru kepada siapapun. Baik, insyaallah tentang kelengkapan bab ini akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah azza wajal. Dan sebagai akhir kesimpulan di antara yang kita berikan dalam muqaddimah, guru itu barakallahu fikum mempersingkat. Seperti ini kita katakan, kitab kalau kita baca itu kan di samping nanti ejaannya, di samping nanti kadang-kadang huruf-hurufnya, kesalahan-kesalahan cetak, itu yang mengetahui kadang seorang alim. Jadi seorang guru itu kadang-kadang apa? Memperingkas. Ya, misalnya apa? Seorang mencari sendiri permasalahan. Kok sana kemari dibahas ini. Ketika belajar dengan guru itu diringkaskan, dikemas dalam kondisi sebagus dan semudah mungkin. Ya. Tanpa guru kadang di situ seorang akan mendapatkan berbagai macam perkara-perkara yang keliru. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kita tidak menghiraukan belajar dengan guru, itu akan banyak terjatuh kepada salah memahami. Kemudian yang berikutnya, bahwa seorang kalau tanpa guru, seperti tadi kita awal sampaikan, akan panjang. Misalnya ya, seorang guru menjelaskan, kemudian merangkumkan, tapi kalau dia sendirian yang menempuh, mungkin puluhan, ribuan kilo dia jalani, baru ketemu dengan satu ringkasan yang diringkaskan oleh seorang guru. Kemudian juga hal yang lain, bahwa seorang dengan hanya mengandalkan kepada kitab, dia zuhud dari majalisul ilm, dengan mengatakan apa itu paling yang diajarkan cuma itu saja, mendingan saya di rumah pegang HP, kan begitu ya. Kan ada Mbah Gogel ya, buka sendiri gitu ya, duduk di meja nulis begitu, sekian banyak, kapasitasnya mungkin kayaknya lebih banyak daripada duduk bersila. Al-muhim barakallahu fikum, seorang tidak mendapatkan barokah tentang duduk ketika belajar. Suatu saat seorang akan dituntut pula ketika mengajar. Dia akan ingat ketika susahnya duduk, kadang sakit pinggang, kan begitu ya. Lamanya ketika duduk bermajelis, itu semua merupakan perkara-perkara yang menjadi tarbiyah kepada pendidikan seorang. Bagaimana dia tidak pernah melampaui seperti itu, suatu saat ngajar, melihat muridnya begini, kamu kok belajar duduk begini? Ustaz saya dulu nggak pernah begitu. Saya kalau belajar itu tiduran sambil ngapa gitu, kan begitu ya. Karena memang nggak pernah duduk dalam majelis ilmu. Ini juga termasuk perkara yang barakallahu fikum dampak buruk. Dan kesimpulan yang terakhir, bahwa ketika seorang hanya mengandalkan dengan cara
bergurunya kepada kitab, maka itu bukan thariqatus sahabat. Sahabat kadang-kadang satu hadis mereka membeli kendaraan safar yang cukup panjang. Namun hal ini tidak bertentangan. Para ulama memberikan barang siapa yang punya usul, artinya modal beberapa pokok-pokok dalam pembahasan, misalnya dalam bahasa Arab, kemudian dia memperkuat, mendalami dengan membaca kitab mengulang-ulang, itu diperbolehkan. Seorang pernah belajar tentang suatu, kemudian dia mengembangkan, itu diperbolehkan. Tapi ini sama sekali tidak pernah berguru dengan seorang. Makanya dikatakan malam yusyafih aliman bi usulihi. Barang siapa yang belum pernah berguru dengan seorang alim dari mendapatkan pokok-pokok pelajaran yang di situ diajarkan dalam bahasa Arab, kan ada pokok-pokoknya dalam tafsir, dalam fikih, dalam apapun. Maka dikatakan yaqinuhu fil muskilati dununu. Maka keyakinan dia dalam menghadapi berbagai macam kendala dalam muskilah yang dia dapati itu hanya prasangka saja, kira-kira saja. Misalnya dikatakan ini gimana cara bacanya? Paling ya begitu, kira-kira lah gitu. Saat ini kalau begini boleh nggak? Ya kira-kira begitulah kan gitu. Padahal orang tanya dalam masalah penting ya. Ini masalah yang penting, masalah pelik. Kok kira-kira kan begitu. Misalnya tanya, ini kalau dalam masalah begini boleh nggak? Ya kira-kira bolehlah kan gitu. Paham? Kalau ngaji seperti itu terus, ya enak saja kan gitu jawabnya ya. Iya. Padahal masalahnya masalah penting. Bahkan kadang-kadang berkaitan dengan darah. Bermakna jiwa, keselamatan jiwa. Atau kadang-kadang kehormatan. Bermakna ini boleh tidak, halal apa haram. Masalah kehormatan dengan gampangnya, ya kira-kira bolehlah, terserah kamulah. Kan begitu. Makanya dikatakan malam yusyafi aliman bi usulihi. Siapa yang belum pernah duduk bersila dengan seorang guru di dalam mempelajari perkara-perkara yang pokok, perkara dasar dalam setiap ilmu pelajaran, yaqinuhu, keyakinan dia yakin mungkin dalam sesuatu, fil muskilati dununu, dalam berbagai macam muskilah yang ada itu hanya kira-kira. Wong agama kok dikira-kira ya. Barakallahu fikum. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.